Hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Shoyan tidak berkata apa-apa lagi, melainkan menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi pelangi panjang, tanpa menoleh ke belakang, membawa Ye Beijing dan Zhou Yueli bersamanya, lalu menghilang di pasir kuning. Feng Xijang, bagaimana keadaannya? Apakah ada harapan? Setelah Shoyan pergi, wanita di belakang Feng Xijang membuka bibir ungunya dan bertanya, orang ini memancarkan aura yang kuat. Untuk menghadapi monster angkasa itu, seseorang harus memiliki kekuatan fisik yang cukup kuat untuk melawannya. Orang ini sangat cocok, ucap Feng Xijang. Tatapannya sedikit menyapu ke area yang ditinggalkan kelompok Shoyan. Dia sedikit mengernyitkan dahinya saat melanjutkan. Tetapi orang ini agak tidak biasa. Dia terasa berbeda dari orang-orang yang pernah kutemui sebelumnya. Dia lebih teliti, jadi rencananya perlu diubah. Rencananya tidak boleh terbongkar. Resiko akan meningkat, tetapi peluang membunuh binatang buas itu akan lebih besar. Kita harus mengatur rute keberangkatan terlebih dahulu. Jika kita membaginya secara merata, kristal ruang angkasa dan waktu tidak akan cukup. Feng Xijang mencubit dagunya, seolah sedang memikirkan rencana terperinci macam apa yang harus dibuat. Kalau begitu, aku akan meracuninya secara diam-diam. Saat racunnya mulai bekerja, aku akan punya waktu untuk mundur. Selagi wanita itu bicara, ular perak kecil yang melingkar di lengannya menggeliat perlahan, berbaring di telapak tangannya dan menjulurkan lidahnya. Tidak, jangan ceroboh. Orang ini terlalu teliti. Jika dia mengetahuinya, itu akan merugikan kita. Meskipun aku tidak bisa merasakan aura kedua wanita di belakangnya, kita tidak bisa meremehkannya. Singkatnya, mereka adalah orang-orang yang berbahaya. Semakin sering hal ini terjadi, semakin kita harus waspada. Feng Xijang memperingatkannya dengan tatapan tajam di matanya. Sebagai seorang pemimpin, dia secara alami memiliki kebijaksanaannya sendiri. Tetapi dilihat dari penampilan mereka, sepertinya mereka baru saja memasuki area misterius ini. Meskipun sebagian besar orang di planet ini adalah makhluk luar angkasa tingkat manusia, planet yang tampaknya aman ini sebenarnya menyembunyikan makhluk luar angkasa tingkat bumi. Mereka berkeliaran di antara mereka, jadi mereka mungkin akan menemuinya. Jika kita dapat membunuh semua binatang buas tingkat bumi, maka mereka akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan kita dan membunuh binatang buas luar angkasa yang berbahaya itu bersama-sama. Feng Xijang berbicara perlahan. Setelah dia selesai berbicara, kedua wanita itu tidak berkata apa-apa lagi, dan mereka bertiga langsung menghilang di pasir kuning. Sementara itu, Shin kembali ke tempat Shoyan. Di tengah hamparan pasir kuning, terjadi badai yang dahsyat. Hembusan demi hembusan membuat area yang terlihat menjadi sangat kecil. Dengan cara ini, makhluk luar angkasa di sini akan dapat bersembunyi dengan baik, dan kemudian melancarkan serangan diam-diam terhadap orang-orang di dalamnya. Mereka yang kekuatannya lebih lemah mungkin akan mati. Binatang-binatang angkasa yang dibunuh oleh Shoyan sebenarnya tidak lemah. Mereka setara dengan keabadian Kaisar langkah ke-8 atau bahkan langkah ke-9. Terlebih lagi, kekuatan jiwa seseorang dibatasi di sini. Jika seseorang terluka parah akibat serangan mendadak atau menghadapi monster luar angkasa dalam suatu kelompok, bahkan keabadian dewa pun tidak berani menganggap remeh. Kamu tahu bahwa mereka memiliki rencana, tapi mengapa tidak membunuhnya langsung? Jangan bilang bahwa kau benar-benar ingin membawa mereka bersamamu, ucap Ye Beijing. Mengapa? Apakah kamu bahkan tidak membiarkan wanita pergi? Menghadapi kata-kata Ye Beijing, Shoyan menatapnya dengan curiga. Saat Shoyan mengatakan ini, Ye Beijing memutar matanya karena tidak senang. Kemudian terjadilah keributan di angin dan pasir. Sebuah mulut besar penuh gigi tajam terbuka dan menelan ketiga orang itu. Ye Beijing dan Zhou Yueli sangat tenang, sementara Shoyan telah menghilang dari sisi mereka. Menghadapi mulut besar itu, Shoyan menyerbu ke perutnya sambil membawa api. Ini adalah cacing pasir yang panjangnya ratusan kaki dan dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat di pasir kuning yang berangin. Akan tetapi, tubuhnya mengembang dengan cepat lalu meledak dengan suara keras. Sebelum bisa menghancurkan dirinya sendiri, Shoyan memimpin penghancurannya. Ketika cacing raksasa itu berubah menjadi kabut darah, klon cincang muncul dan menelan semuanya. Mengenai 3 orang itu, Shoyan sebenarnya tidak ingin bekerja sama dengan mereka, karena dia sudah memperhitungkan bahwa ketiga orang itu pasti memiliki motif tersembunyi. Jadi yang harus dilakukannya sekarang adalah meningkatkan kekuatan klon cincang sesegera mungkin. Tenang saja, aku akan mencarinya sendiri. Dia terus melahap binatang buas luar angkasa ini untuk meningkatkan kekuatan klon cincang dengan cepat.
Kekuatan binatang buas luar angkasa di sini terlalu rendah untuk Xiaoyan, dan kecepatan peningkatan klon cincang setelah melahapnya juga sangat lambat. Jadi dia harus melahap sejumlah besar binatang buas luar angkasa, menginjak guntur yang dahsyat. Xiaoyan menggunakan tubuhnya yang kuat untuk melesat di tengah badai. Tanpa terkecuali, semua binatang luar angkasa di sini tidak sebanding dengan kekuatan Xiaoyan. Hampir semua dihabisi dalam sekejap, terutama setelah belajar dari pengalaman sebelumnya. Xiaoyan memusnahkan mereka sepenuhnya tanpa memberi mereka kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Di pasir kuning, binatang luar angkasa yang tersembunyi di badai pasir adalah yang paling banyak jumlahnya. Meskipun jumlahnya lebih sedikit di darat, ada pula makhluk luar angkasa yang mengandung bisa yang sangat beracun. Mereka semua berbeda, seperti kalajengking dan ular berbisa, tetapi secara kolektif disebut makhluk luar angkasa. Setelah Xiaoyan membunuh mereka, dia mengumpulkan lebih dari selusin kristal Freud dengan terus-menerus melahap binatang buas luar angkasa ini. Ranah klon cincang telah mencapai tingkat kedua keabadian dewa sejak pertempuran terakhir kali. Ranah klon cincang hampir jatuh ke keabadian kaisar. Sekarang, Xiaoyan mulai menggunakan kekuatan klonnya untuk melahap lagi, dan ranah kekuatannya pun kembali bangkit. Meskipun kemampuan klon cincang sangat kuat, namun ada pula kekurangannya. Mengandalkan melahap dapat memperoleh kekuatan tempur yang kuat untuk sementara, dan setelah menyatu dengan tubuh asli, Xiaoyan bahkan dapat memiliki kemampuan bertarung lintas level. Namun semakin hebat pertarungannya, maka semakin cepat pula kekuatan tempur klon cincang akan terkuras, sehingga klon cincang hanya bisa dijadikan sebagai kartu truf saja. Saat menggunakan kartu truf ini, baik membunuh atau saat menghadapi bahaya ekstrim, dapat mengandalkan kekuatan tempurnya untuk melarikan diri. Xiaoyan berencana untuk membuat klon cincang sekuat mungkin, sehingga setidaknya saat menghadapi bahaya, dia akan mampu melarikan diri tanpa bergantung pada Ye Beijing. Pada saat yang sama, di wilayah yang luas dan misterius ini, ada juga beberapa sosok. Jika Xiaoyan melihat mereka, dia sekilas dapat mengenalinya secara sekilas. Mereka tak lain adalah sekelompok orang dari istana surga manusia. Semua orang kuat dari alam dewa kuno telah datang, jadi orang itu pasti ada di sini juga. Kita akan mengintensifkan upaya pencarian kita, dan kali ini kita harus bergabung untuk menghabisinya. Orang yang berbicara adalah wanita dengan ekspresi muram dan niat membunuh yang terpancar di wajahnya yang dingin. Jika Xiaoyan melihat wajah ini, dia pasti akan terkejut, karena dia tak lain adalah Ning Yao, yang telah dibunuhnya dengan belati Tongyo di dunia iblis kuno. Tidak jauh dari Ning Yao, ada juga Tianxin, yang mengenakan jubah hitam dan rambut putih. Keduanya telah dibangkitkan dan bahkan menerobos dari langkah ke-9 keabadian kaisar menjadi keabadian dewa. Selain itu, ke-10 Raja Roh Istana Surga Manusia semuanya berkumpul di sini. Tampaknya Xiaoyan perlu dibunuh sepenuhnya dalam operasi ini. Cari secara terpisah. Begitu kalian menemukannya, segera beritahu kami dan jangan ceroboh untuk menghadapinya sendirian. Tunggu hingga kami benar-benar datang sebelum mengambil tindakan. Ingat, jangan bertindak impulsif. Fuxing adalah pemimpinnya dan langsung berteriak dengan suara yang dalam. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.